Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Ahmad. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membuka presentasi secara online ini. Kami di sini telah mendiskusikan terkait tentang teori behavioristik aliran koneksionisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Adil Ahmad. Yang kedua, Adinda Laura Fitri Sugiarto. Yang ketiga, Anis Nurah Alifah. Yang keempat, Yasmin Anantia Mahadi. Yang pertama, ada pengertian teori koneksionisme. Koneksionisme merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Nah, menurut teori ini tingkah laku itu dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Ketika kita dapat menguasai stimulus dan respon, kita akan lebih mudah dalam belajar. Nah, dari cara pembentukan teori stimulus dan respon ini, biasanya kita akan diberi ulangan-ulangan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membentuk hubungan antara stimulus dan respon. Ya, terus teori koneksionisme merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Teori ini juga mengatakan bahwa adanya suatu asosiasi antara kejadian permintaan siswa dengan perilaku siswa. Selanjutnya kita membahas mengenai sejarah teori koneksionisme. Teori koneksionisme ialah anak awal dari teori behavioristik. Teori ini ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Thorndike melalui eksperimen untuk kepentingan studinya. Dalam kepentingan studi tersebut, ia menggunakan seekor binatang untuk mengetahui cara binatang belajar. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang dengan meletakkan binatang pada kotak teka-teki untuk mencatat hal-hal yang terjadi dan nantinya digunakan sebagai hasil belajar binatang tersebut. Hasil dari eksperimen tersebut, Thorndike yakin bahwa binatang belajar untuk mengasosiasikan suatu sensasi dan impuls bila tindakannya mendatangkan suatu akibat yang memuaskan. Hasil tersebutlah yang saat ini kita kenal dengan teori koneksionisme. Berikutnya ada hukum teori koneksionisme. Yang pertama, law of readiness atau hukum kesiapan. Jadi, ketika seorang dipersiapkan untuk bertindak, maka melakukan tindakannya disebut dengan reward atau imbalan, dan jika tidak melakukannya, maka merupakan sebuah hukuman atau punishment. Jadi, ketika seorang pelajar ini ingin melaksanakan kegiatan belajar, maka dia harus siap secara mental, fisik, lahir, dan batin, sehingga nantinya kegiatan belajar akan berlangsung dengan efisien dan efektif, dan dia akan mendapatkan imbalan atau reward berupa ilmu yang bermanfaat. Dan sebaliknya, ketika seorang pelajar ini tidak siap untuk mengikuti kegiatan belajar, maka dia akan mendapatkan punishment atau hukuman dari pengajarnya. Contohnya, ketika seorang siswa benar-benar siap dan memperhatikan ketika pengajar memberikan materi, maka dia akan mendapatkan sebuah pujian atau nilai yang bagus. Sebaliknya, apabila pelajar itu tidak siap untuk melaksanakan kegiatan belajar, maka dia akan mendapatkan teguran atau hukuman dari pengajarnya. Yang kedua ada law of exercise atau hukum latihan. Jadi, koneksi antara kondisi dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan dan akan menjadi lemah karena kurang latihan. Hal ini berkaitan dengan ketika pelajar diberikan materi atau bahan ajar oleh pengajarnya, dan dia berusaha mempelajari hal tersebut dan berusaha mengulanginya, maka dia akan menjadi semakin cerdas. Dan sebaliknya, apabila pelajar ini bermalas-malasan dan tidak mau melatih otaknya, maka dia akan menjadi kurang cerdas dan ingatannya akan menjadi lemah. Berikutnya, yang ketiga, law of effect. Jadi hasil belajar yang memberikan efek yang menyenangkan akan cenderung diulangi, dan hasil belajar yang memberikan efek yang tidak menyenangkan akan dihentikan. Ini contohnya seperti saat kita menyukai sebuah pelajaran, dan karena kita senang dan kita bisa, maka kita akan mengulangi pelajaran tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita tidak menyukai sebuah pelajaran, maka kita tidak akan mengulangi pelajaran tersebut. Selanjutnya yang keempat ada hukum perpindahan asosiasi. Hukum perpindahan asosiasi ini berkaitan dengan bisa tidaknya kita memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan ketiga hukum yang sudah saya jelaskan tadi, dari hukum kesiapan, hukum latihan, dan juga hukum sebab akibat.
Saya, Jasmine Anantia Mahardika, akan menjelaskan tentang implementasi teori koneksionisme dalam pembelajaran. Ada 8 implementasinya. Yang pertama, bahwa suatu tindakan yang disertai hasil menyenangkan cenderung untuk dipertahankan dan pada saat lain akan diulang. Sebaliknya, jika hasil tidak menyenangkan akan cenderung untuk tidak dipertahankan dan tidak akan diulang kembali. Nomor 2, pengalaman-pengalaman atau situasi kelas atau kampus hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga menyenangkan bagi mahasiswa atau siswa maupun guru serta dosen, dapat karyawan juga, agar semua penghuni sekolah maupun kampus merasa puas, merasa aman, dan merasa senang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nomor 3, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Karena itu, guru harus mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Nomor 4, anak-anak akan belajar dengan baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nomor 5, bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Contohnya, memberi materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari agar anak dapat lebih paham dan lebih mengerti tentang materi tersebut. Nomor 6, memberikan peluang agar anak belajar sesuai tahapannya, sesuai pengembangannya, tidak cepat dan tidak secara pelan. Jadi tidak terlalu cepat mempelajarinya, juga tidak terlalu pelan, sesuai dengan tahap perkembangannya. Nomor 7, di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya, seperti memberikan tugas kelompok agar mereka juga dapat saling berdiskusi mengenai tugas atau materi tersebut. Nomor 8, selama belajar itu berlangsung di dalam kelas, guru memperhatikan minat, keseriusan, ketekunan, dan keaktifan siswanya, serta mengamati bagaimana cara ia merespon sesuatu. Menurut teori ini juga, hal yang paling penting adalah input berupa stimulus dan respon. Oleh karena itu, implementasi di dalam pembelajaran tidak jauh dari input tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.